experiential learning. Jadi apa itu experiential learning? Jadi experiential learning itu tuh kayak semacam model pembelajaran menempatkan pengalaman langsung sebagai inti dari proses pembelajaran. Terus penjelasan yang lebih rinci itu tentang model pembelajaran experiential learning itu adalah kayak pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh tokoh yang bernama David Koch, di mana pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang konkret, lalu direfleksikan, dianalisis dan diterapkan kembali dalam situasi yang nyata. Dengan kata lain ini, murid atau siswa tidak hanya diberi informasi atau pengetahuan saja, tetapi siswa tersebut akan diberi kesempatan untuk mengalami, melakukan, dan merenungkan apa yang mereka alami. Jadi di model experiential learning ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama tuh bernama concrete experience atau pengalaman konkret. Di situ tuh nanti siswa akan menjalani pengalaman nyata, misalnya kayak simulasi, terus kayak observasi lapangan atau langsung praktek di lapangan juga. Terus yang kedua ada namanya reflective observation atau refleksi pengalaman. Di situ tuh siswa tuh merefleksikan pengalaman yang sudah dia rasakan atau mereka yang merasakan. Terus yang ketiga ada abstract conceptualization atau konseptualisasi abstrak. Di situ tuh siswa akan menghubungkan pengalamannya dia sendiri dengan teori yang ada atau prinsip yang relevan. Terus yang terakhir ada active experimentation atau eksperimen aktif. Di situ tuh siswa akan mencoba menerapkan pemahaman yang baru yang mereka sudah mendapatkan pemahaman yang ada dalam konteks atau masalah yang lain. Dengan pendekatan ini tuh dalam 4 tahapan tadi tuh siswa juga tuh tidak hanya belajar dengan otak, tetapi juga dengan hati dan tindakannya mereka. Jadi tuh siswa akan menjadi lebih aktif, kritis, kolaboratif dan memiliki pemahaman yang lebih dan yang mendalam. Terus selanjutnya tuh ada tujuan dari model pembelajaran experiential learning. Jadi ini tujuan model ini tuh kayak untuk meningkatkan keterlibatan siswa tuh lebih aktif dalam pembelajaran. Terus yang tujuan yang lainnya tuh ada untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Terus menumbuhkan kemandirian belajarnya siswa melalui pengalaman nyata. Dan yang terakhir tuh ada meningkatkan keterampilan sosial dan kelompok dan kerjasama kelompok. Mengapa experiential learning ini sangat penting? Yang pertama tuh untuk meningkatkan potensi pengetahuan siswa tuh lebih mendalam. Terus yang kedua tuh kayak siswanya itu tuh lebih aktif dalam proses pembelajaran. Terus sama mengembangkan keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kreativitas atau kerja tim dan komunikasi. Tetapi di dalam model pembelajaran experiential learning tersebut ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dalam kelebihan experiential learning itu tuh kelebihannya tuh membuat pembelajaran lebih bermakna dan konseptual. Terus yang kedua tuh untuk meningkatkan motivasi siswa dan lebih berwarna aja dalam pembelajaran. Yang ketiga, yang terakhir tuh memfasilitasi gaya belajar yang beragam.
tetapi habis menjelaskan kelebihan model experiential learning ini, ada juga kekurangan dalam model experiential learning. Kekurangannya itu tuh membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih banyak. Terus yang selanjutnya ada memerlukan fasilitas yang mendukung atau lingkungan belajar yang mendukung juga. Dan yang terakhir, tidak semua materi cocok dengan metode experiential learning ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat dalam metode pembelajaran experiential learning ini pendekatan ini sangat efektif mengaitkan teori dengan praktik langsung. Model ini tuh berfokus pada semacam kayak pengalaman nyatanya siswa, membantu juga siswa memahami cara lebih mendalam, dan mengembangkan juga pembelajaran yang sangat aktif. Sedikit cuplikan tentang gerak motorik dasar angin, augmented reality. Oke guys, kita kenalkan dulu apa itu AR dan setelah itu kita praktek dengan bersama-sama asik. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we